Lumen nomor 11.822, 17 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus, anak Daud, putra Yusuf, suami Maria. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 1 dan 16. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita kecil yang sempat aku rekam beberapa waktu yang lalu. Hari itu adalah hari pentahbisan seorang imam di desa Uluwaga, Kabupaten Ngada di NTT. Seorang imam baru ditahbiskan. Orang banyak berbondong-bondong menghadiri misa pentahbisannya. Saya salah seorang yang ada di situ. Seorang ibu muda yang berdiri di sebelahku bertanya dalam bahasa daerah Bajawa. Katanya, "Pater baru itu anaknya siapa?" Saya menjawab singkat, "Saya juga tidak tahu karena saya datang dari Ende, Bu." Pertanyaan ini rupanya menjadi penting untuk seseorang untuk mengetahui asal-usul imam baru itu. Hari ini, penginjil Matius memulai pewartaannya dengan menampilkan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Matius merasa perlu menjelaskan kepada para pendengarnya yang ex-pemeluk agama Yahudi bahwa Yesus itu adalah sosok yang memiliki kaitan erat dengan sejarah keselamatan bangsa mereka.
Kalau kita membaca secara utuh Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, kita akan mendapat informasi tentang bobot, bibit, bebet Yesus. Bahwa Yesus itu keturunan Daud dan bahwa Yesus suami Maria adalah keturunannya. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Yesus itu bukan putra biologis dari Yusuf, karena Maria telah mengandung Yesus dari Roh Kudus. Namun Yusuf atas perintah malaikat Allah, dia akhirnya menerima Maria sebagai ibu Yesus dan tidak menceraikannya secara diam-diam. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius bab 1 ayat 24. Dengan demikian, secara rohani, Yesus anak Allah yang disebut Kristus, yang lahir dari Maria, mendapatkan pengesahan sebagai keturunan Daud, anak Abraham juga. Maka, kalau orang bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Kita boleh menjawab bahwa Yesus itu adalah anak Maria yang dianugerahkan oleh Allah dan diasuh dan dibesarkan bersama Yusuf, keturunan Daud, anak Abraham. Matius penginjil mau memberikan pemahaman kepada para pendengarnya dan memberikan informasi jelas kepada kita bahwa demikianlah kelahiran Yesus, anak Yusuf, suami Maria. Yusuf menjadi tokoh kunci yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru karena Yesus. Saudara-saudari terkasih, entah disadari entah tidak, kebanyakan dari orang-orang Katolik kurang memberikan perhatian akan peran serta Yusuf dalam karya keselamatan manusia oleh Yesus Kristus, anak Allah, putra Maria. Bukan hanya itu, Injil sendiri sepertinya mendiamkan atau membisukan Yusuf. Ketiga penginjil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak terkecuali penginjil Yohanes, tidak pernah sekalipun mencatat sesuatu yang diucapkan oleh Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Apakah Yusuf tidak penting dalam sejarah keselamatan umat manusia yang ditebus oleh Yesus yang tersalib? Saya katakan tidak. Yusuf menjadi salah satu orang kudus yang tidak bicara, tetapi dia adalah seorang pendengar yang baik dan pelaksana firman yang teruji oleh kesetiaannya. Sosok rendah hati ini menjadi gambaran yang sempurna pribadi beriman yang harus diteladani oleh setiap orang yang percaya. Dia bukanlah pribadi yang no action, talk only, alias NATO, atau banyak omong tapi tanpa perbuatan. Tetapi dia adalah sosok no talk, action only. Tidak bicara tetapi bertindak. Seorang Yusuf yang suaranya tidak bisa kita dengar atau tidak terekam oleh seorang penginjil sekalipun. Namun, melalui tulisan mereka,
kita mengenal bahwa Yusuf itu pribadi yang sederhana, rendah hati, dan setia. Allah berkenan kepadanya. Itulah sebabnya Allah menghargai sikapnya yang tulus. Namun, Allah menghendaki lebih agar dia mau menerima Maria dengan satu alasan. Sebab anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Yusuf percaya dan dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Menurut pendapatku, tindakan Yusuf ini sejajar dengan iman Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kehendakmu menurut perkataanmu." Saudara-saudari terkasih, kalau boleh menyarankan kepadamu, mulai hari ini, berikanlah penghormatan khusus kepada Yusuf, suami Maria. Dia adalah sosok teladan bagi para suami yang baik, sederhana, tulus, dan setia. Dia tidak suka mencari-cari kesalahan istrinya atau orang lain, tetapi berusaha memahami, mengerti, dan mengampuni. Bukan hanya kepada para suami saja, tetapi juga kepada para ibu dan semua pemuda-pemudi. Marilah kita melihat keluhuran hati seorang Yusuf. Marilah kita melihat ketegasan dan komitmen seorang Yusuf yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Ia bukan hanya menerima Maria dan Yesus sebagai anggota keluarganya, tetapi menjaga, melindungi, dan memelihara mereka. Yusuflah yang menemani Maria mencari penginapan dan akhirnya mendapatkan kandang hewan untuk kelahiran putranya. Ia juga yang melarikan mereka ke Mesir dan membawanya pulang ke Nazaret. Semoga Yusuf mulai menarik perhatian kita dan menginspirasi kita menjadi orang Kristen yang benar. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku tidak banyak mengeluh, melainkan setia melaksanakan kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami menjadi pelaksana sabda-Mu dan tidak mengeluh saja. Semoga Santo Yusuf mendoakan kami agar dapat meneladan kesederhanaan, ketulusan, dan kesetiaannya mendampingi Maria dan Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.